nikahnya waja'alni min ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Mas Akmal sudah memimpin teman-temannya berdoa bersama. Ini suara siapa ya? Nggak tahu. Oke. Oke. Sudah semuanya di-mute. Kita akan simak video kali ini. Benar ya? Itu suara siapa ya? Rais kayaknya. Rais kayaknya. Rais. Orang bertengkar. Ya. Nanti dikirim lagi di YouTube ya. Insya Allah. Siap-siap. Ini laptopnya layarnya hitam. Oke. Nggak kelihatan apa-apa. Oke. Sebentar ya. Benar ya, Ustazah tak. Share. Sudah nampak semuanya? Sudah. Lihat. Sudah. Kelihatan. Sudah keluar suaranya? Belum di-play Ustazah. Belum, masih gambarnya. Belum, masih gambarnya juga. Oke, betul. Belum. Iya, Mbak Kansa sudah nonton bareng keluarga ini kayaknya Mbak Kansa ya. Iya, alhamdulillah ini anak-anak. Sudah kelihatan? Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekarang bertemu lagi bersama Ustaz Ilham. Pada kali ini, antum tahu nggak kita akan ngapain? Iya, di antara antum ada yang menjawab Kisutu. Tetap fokus ya. Suaranya kurang jelas, Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Lagunya yang Berdoa. Mulai. Para juara ingin membuat semangat jawab sosial khas dari kita. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah. Yes. Serta keluarga di rumah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa kalau Ada yang dengar suara Ustaz Ilham? antum di rumah
Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Dengar. Lagunya yang kedengaran Ustaz. Ya, Suaranya. Bukan Ini suaranya. sudah suara. bisa didekatkan dengan telinga kita ya. Dan ada suara juara yang insya Allah juga Masya Allah. Udah pakai headset makanya. Hari ini kira-kira apa ya? Kita langsung ke Ustazah Yadi. Tuh, ada siapa itu Mas Akmal sudah siap tuh. Oh no. Gimana dia? Alhamdulillah. Tadi siapa yang sudah siap ikut visiting? Ana. Ah, Ana siap Ustaz. Mas Akmal sudah siap di sekolah kayaknya ya. Oke. Tadi sudah mendengarkan pesan dari Ustadz Ilham. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, siapa ya tadi yang dengar pesan Ustadz Ilham? Ana nggak kedengaran. Anda nggak kedengar. Ada yang mendengar nggak tadi? Ana juga nggak kedengaran. Oke, baiklah. Mengerti tapi kurang jelas. Oke. Tadi padahal Ustadz Ilham berpesan lah sama antum semuanya. Sebelum kita visiting ya, kita harus kerjakan amalan yang biasanya antum kerjakan sebelum visiting. Apa itu? Berdoa. Berdoa sudah tadi. Sholat duha. Siapa yang belum sholat duha? Ana sudah. Alhamdulillah. Siapa yang Ana sudah sudah. lagi? Oke. Ana sudah. Oke, alhamdulillah. Meskipun ini visitingnya online, tetapi antum tetap mengupayakan ya sholat duha. Baiklah, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Ini suaranya. Sudah keluar? Belum. Oke. Sebentar ya. Ya. Energi apa itu? Sumber energinya dari mana itu? Dari makanan. Iya, alhamdulillah di sini Mas Radit pakai headphone ya ini. Alhamdulillah. Mohon bersabar ya anak juara. Sekaligus Ustaz ingin mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Di sini ada Mbak Husna sudah bergabung, Mbak Hasna, ada Mbak Rahma, ya ada Mas Rasya juga, Mas Rasya namanya Mas Rasya Obid. Ada Mas Fahmi, wih gambarnya, Masya Allah. Ada bendera tauhidnya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang belum melihatkan videonya. Ya, bisa dilihatkan videonya ya. Jika
ada penjelasan dari video visiting kali ini. Oke, sudah tampil? Sudah saja. Sudah. Assalamualaikum anak-anak solih-solihah. Ya, hari ini kita akan mengadakan virtual visiting ke sudah di mana ya ini? Mana ya saat ini? Ya, ke Museum 10 November dan Tugu Pahlawan. Namun sebelumnya, yuk kita dengarkan tausiah berikut ini. Ya, siap-siap mendengarkan tausiahnya. Anak-anak, ketika kita akan berpergian, maka sebaiknya memilih satu emir di antara orang yang akan berangkat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza kana salasatun fi safarin, fayu'ammiru ahadun." Jika 3 orang di antara kalian akan berangkat, maka angkatlah salah satu menjadi amirnya. Oleh karena itu, seperti biasa ketika kita akan mengadakan visiting, maka dipilihlah salah satu di setiap kelompok seorang amir. Karena itu diperintahkan Rasulullah SAW agar setiap anggota yang lain mengikuti arahan dari amir. Begitu ya anak-anak. Stop. Oke, sebelum kita lanjut, sudah mendengar tadi pesannya? Oke. Cek. Silakan ditulis kuis yang pertama. Adab safar yang pertama adalah titik-titik. Silakan ditulis sesuai penjelasan tadi. Semuanya sudah menyimak ya tadi? Cuma jawaban Ustadz. Ustazah. Ya, jawabannya saja. Kuis pertama adalah adab safar, yang disampaikan di dalam video tadi adalah titik-titik. Apa ya? Ayo dijawab Anda. Oke, sudah semuanya? Belum. Oke, 1 menit dari sekarang. Ustazah. Ya. Apa tadi Ustazah? Soalnya suara Ustazah apa? Mantul-mantul gitu Ustazah. Oh. Nanti kalau Ustazah putar lagi berarti Ustazah ngasih tahu jawabannya dong. Nggak apa-apa Mas Niki, sedengarnya aja. Sudah Ustazah. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya. Silahkan simak dengan baik-baik. Belum muncul sudah. Sudah muncul? Belum Ustazah. Sudah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kuis yang kedua adalah silakan tulis adab safar yang kedua.
Sudah. Oke, silakan ditulis adab safar yang kedua. Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Nah, sudah ada 2 kuis yang sudah antum kerjakan. Sekarang yang ketiga adalah kuis yang ketiga. Di manakah lokasi visiting yang kita lakukan hari ini? Silahkan ditulis. Oke, silakan ditulis lokasi visiting atau tempat visiting kali ini. Saya nggak tahu, anak tadi nggak ngeliat, lagi nulis. Ayo Mas Habibi, tenang, Nomor nanti 3 ada apa? bocoran ya. Diingat-ingat saja. Pertanyaan Nomor ketiga 3 tadi apa, adalah Ustaz? tempat atau lokasi visiting kali ini. Nomor 3. Oke, sudah semuanya anak-anak? Sudah semuanya? Cek, cek. Sudah? Belum, pada. Silakan bagi yang sudah menjawab pertanyaan Ustazah. Apakah antum sudah selesai? Oke, lanjut. Sudah, Ustazah. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Allahu Akbar. Wah, kayaknya seneng banget nih hari ini. Ya, gimana nggak seneng? Karena hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat fenomenal di Surabaya. Ya, kita akan mengunjungi Museum 10 November. Tapi sebelum itu, adik-adik udah tahu belum apa sih Museum 10 November? Jadi, Museum 10 November merupakan museum khusus yang didirikan pada tanggal 10 November tahun 1991 untuk mengenang keberanian masyarakat Surabaya dalam pertempuran 10 November tahun 1945. Oke, kuis yang keempat. Kapan terjadinya peristiwa 10 November? Silahkan ditulis. Tanggal, bulan, dan tahunnya. Harus lengkap. Sudah semuanya? Belum, Ustazah. Gak tahu. Oke. Sudah, Ustazah. Oke, insya Allah yang fokus pasti akan tahu tadi karena sudah disebutkan sama
guide-nya. Oke, kita lanjut. Museum ini Tetap fokus ya. diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 19 Februari tahun 2000. Nah, di dalam Museum 10 November ini menyimpan memori dan artefak dari perjuangan arek-arek Surabaya yang heroik sebelum pertempuran 10 November dan pada saat pertempuran 10 November. Koleksi yang dipamerkan pun beragam, seperti foto-foto dokumentasi, baik senjata yang dipakai oleh rakyat Surabaya maupun senjata yang pernah dipakai pihak sekutu dan tentara Jepang. Selain itu, terdapat duplikat surat, hingga pakaian seragam tentara dan nukilan sejarah yang dilengkapi dengan suara asli. Koleksi unggulan di museum ini adalah suara pidato Bung Tomo. Ya, kuis yang kelima. Siapa nama pahlawan Surabaya yang mampu menyemangati arek-arek Surabaya di dalam peristiwa 10 November? Namanya siapa ya? Bung titik titik. Bung Radit atau Bung Faik atau Bung siapa ya? Atau Bung Fahmi? Atau Bung Habibi? Jadinya. Mana sudah Ustazah? Baiklah. Oke, sudah semuanya? Belum. Sudah. Belum. Fokus ya, tetap fokus. Boleh makan, boleh nyemil maksudnya. Boleh sambil makan snack atau minum boleh. Oke, sudah 5 kuis ya. Kita lanjut perjalanannya. Sepertinya adik-adik udah gak sabar nih untuk segera masuk ke dalam museumnya. Yuk kita masuk sekarang. Yuk kita masuk. Nah, ini loketnya ya. Siapa yang pernah ke Museum 10 November? Sekarang kita sudah berada di pintu masuk Museum 10 November. Di sebelah kiri adik-adik bisa melihat. Di situ ada sebuah relief yang menggambarkan bagaimana pertempuran tanggal 10 November pada saat itu. Dan di sebelah atas ada sebuah piramida yang menunjukkan bagaimana gambaran kota Surabaya pada tahun 1990-an. Nah, di bagian lorong ini kita bisa melihat ada dokumentasi perjuangan arek-arek Surabaya pada saat itu. Baik dokumentasi 2 dimensi maupun dokumentasi 3 dimensi. Nah, adik-adik juga bisa melihat ada senjata yang digunakan oleh arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah pada saat itu. Ada yang tahu nggak namanya apa? Ada yang tahu senjata yang digunakan arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah pada saat itu? Silakan ditulis. Ya, senjatanya sudah ada di gambar itu. Sudah semuanya? Ana sudah. Bagus. Belum. Alhamdulillah. Udah. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sebelah kiri adalah nama-nama pahlawan yang gugur pada pertempuran 10 November 1945.
Dan kabarnya masih ada ribuan pahlawan lagi yang namanya belum tercantum di sini. Wah, luar biasa sekali ya perjuangan arek-arek Surabaya pada saat itu adik-adik. Nah, adik-adik, di depan kakak ini ada sebuah televisi yang dia merekam bagaimana pidato Bung Tomo untuk menyemangati arek-arek Surabaya pada saat itu. Pidato yang sangat fenomenal sekali. Kita dengarkan bersama yuk. Yuk kita dengarkan videonya. Atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Allahu Akbar. Kuis selanjutnya. Tulislah kalimat-kalimat semangat yang diucapkan oleh Bung Tomo yang ada di televisi tadi. Ana nggak tahu, Ustazah. Oke. Ustazah ulang lagi ya. Terlalu cepat. Ustazah ulang sekali lagi. Selalu berada di wilayah yang benar. Percayalah. Pidato yang sangat fenomenal sekali. Kita dengarkan bersama yuk. Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka. Silakan ditulis. Luar biasa ya tadi. Oke. Masya Allah Ustazah aja merinding ini dengar kalimat-kalimat dari Bung Tomo, luar biasa. Beliau adalah salah satu pemuda muslim yang luar biasa. Ya. Tadi kalimat-kalimatnya yang terakhir adalah Allahu Akbar. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke. Wah, merinding sekali bukan mendengarkan pidato Bung Tomo pada saat itu. Sungguh yang menjadi semangat perjuangan adalah jihad untuk melawan penjajah. Benar-benar membuat luar biasa ya. Tadi dijelaskan bahwa yang menjadi semangat perjuangan para pahlawan dahulu adalah jihad melawan penjajahan. Jihad ya, berjuang melawan penjajahan pada saat itu anak-anak. Jadi ada penjajah ya dari Inggris, dari Belanda juga ada yang mereka hendak menjajah Indonesia. Kalau di sini adalah di Surabaya itu. Maka dengan semangat Islam, semangat jihadnya, mereka melawan kebatilan yang hendak dibawa oleh para penjajah tersebut. Ini luar biasa ya. buat kita bergetar ya adik-adik. Semangatnya sungguh luar biasa. Kalau Bung Tomo saja semangatnya seluar biasa itu, kita sebagai pemuda-pemuda muslim harusnya nggak boleh kalah karena usia kita masih sangat belia. Oke adik-adik? Nah, kalau tadi ada di lantai 1, sekarang kita lihat yuk apa aja sih yang ada di lantai kedua. Nah, ini naik ke lantai 2
Ternyata di lantai 2 ini ada miniatur patung dan juga benda-benda peninggalan dari pertempuran 10 November 1945, seperti senjata, helm, dan lain-lain. Nah, kuis selanjutnya adalah sebenarnya penjajah dari mana ya yang menjajah Indonesia atau Surabaya pada saat peristiwa 10 November? Apakah dari Inggris ataukah dari Jepang? Silakan dijawab. Ataukah dari penjajahan lain atau semuanya ya? Nah, silakan dicatat ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut. Wah, alhamdulillah kita sudah selesai kunjungannya. Gimana, adik-adik seneng nggak? Coba Senang nggak kira-kira? Oke. Kenapa? Kurang lama. Oh, kurang lama. Ustazah. Ya, semoga nanti kalau sudah pandemi selesai kita bisa kunjungan ke sana ya. Kalau Ustazah alhamdulillah sudah pernah ke sana. Nah, ini di gambar kira-kira ini namanya apa ya? Senjatanya siapa ya ini? Silakan ditulis. Helm. Sudah ditulis? Oke, nah kuis terakhir. sebutkan pengalaman apa yang paling berkesan ketika adik-adik memasuki Museum 10 November ini. Tentu. Nah, silakan kuis terakhir adalah pengalaman apa yang antum dapatkan ketika mengikuti kunjungan ke Museum 10 November ini. Silahkan ditulis, boleh panjang, boleh. Kuis yang keberapa, Ustaz? Ini pertanyaan keberapa ya tadi? 10. 10. Oke, silakan. Boleh ditulis panjang kali lebar. Ustazah, diulang. Ya? Pertanyaan nomor 8 apa? Karena belum sempat nulis. Ustazah, ulang saja pertanyaannya, sudah. Nah, pertanyaan terakhir adalah pengalaman apa yang antum dapatkan setelah mengikuti visiting ke Museum 10 November ini? Misalnya mungkin anak jadi semangat Ustazah karena perjuangannya luar biasa misalnya. Atau pengalaman yang lain boleh silakan ditulis. Sudah. Oke. Siapa yang belum?
Ustazah, mau tanya. Anak sudah. Nanti dikumpulinya di mana? Ya, bagi yang sudah, silakan dikirim ke Ustazah lewat Japri. Ustazah akan melihat. Allah. Ustazah. Ya. Pertanyaan nomor 8 tadi apa? Anak belum sempat nulis. Apa ya nomor 8? Salah jadi lupa deh. Apa yang pada saat itu penjajah melawan siapa yang menjajah Surabaya? Oh, itu. Ya, itu Mas Akmal. Oke, belum ada yang masuk. Silakan bagi yang sudah bisa dikirim ke Ustazah. Tentunya selain kesenangan dan pengalaman baru, kita juga mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari pidato Bung Tomo tadi. Artinya ketika Bung Tomo bisa seluar biasa itu dalam menyemangati arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah, maka kita pun juga harus lebih semangat. Oke, sampai di sini dulu ya kunjungan online-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai sudah visiting kita. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi jawabannya silakan dikirim ke Ustazah. Belum ada yang masuk? Oh, Mas Radit. Silakan yang lain. Nomor 9 Ustazah. Nomor 9 tadi gambarnya. Alatnya namanya apa? Oke, yang sudah silakan dikirim ke Ustazah. Sambil menunggu dan sambil nanti Ustazah koreksi kira-kira siapa yang jawabannya benar semuanya. Dan tentunya tadi seperti apa yang Ustazah sampaikan akan mendapatkan voucher IMD. Nah, sambil menunggu, berapa peluang Ustazah? Kita buka sesi tanya jawab. Dari visiting tadi, siapa yang mau bertanya? Mas Abian mau bertanya? Enggak Ustazah. Oh, enggak. Mungkin bertanya seputar Museum 10 November tadi ada yang belum jelas. Silakan. Mbak Kinan ini kayaknya. Semua tadi menulis jawabannya ya. Ustazah mau tanya. Iya. Ustazah, nanti dikirim di Zoom tah. Ustazah, aku kirim ke Ustazah. Nanti dikirim di YouTube tau Ustazah. Videonya insyaallah Ustazah kirim di YouTube. Nanti dibantu Ustaz Ilham insyaallah. Oke, tadi Mbak Iva mau bertanya apa? Apa banyak pahlawan yang gugur di sana? Oh iya, apa banyak pahlawan yang gugur di sana? Yang pastinya Ustazah tidak tahu jumlahnya karena memang pada saat
kejadian tersebut atau peristiwa tersebut, banyak sekali ya para pejuang dari arek-arek Surabaya sendiri ya yang wafat atau syahid pada saat itu. Hanya saja kalau kita lihat dari video tadi banyak sekali ya nak nama-nama para pejuang yang telah gugur pada saat tragedi tersebut gitu. Jadi banyak sekali ya. Banyak tentunya dari peristiwa tersebut karena berdarah-darah ya. Banyak intinya begitu. Gitu Mbak Iva. Jadi banyak. Tuh, ada yang mau bertanya lagi? Ustazah udah aku kirim ke Ustazah. Oke Mas Niki. Ana juga. Oke Mas Faik. Ya, ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Menyampaikan pendapat mungkin. Ustazah, Meetnya kapan Ustazah? Kenapa? Meet? Ya, ujian semester. Walah. Kirain apa? Kirain Google Meet. Insya Allah UTS-nya atau PTS-nya akan dilaksanakan di bulan Maret. Ya Ustaz Ilham ya? Maret. Insya Allah di sekitar awal-awal bulan Maret saja. Ya. Perhitungan sih tanggal 9. Iya. Insya Allah di awal bulan Maret akan diadakan penilaian tengah semester. Oke, ada yang bertanya? Berapa Ustazah? Tanggal berapa Ustazah? Tanggal berapa ya Ustazah? Untuk tanggalnya akan diinformasikan lebih lanjut Mas ya. Insya Allah di awal-awal Maret. Iya. Kalau antum belajar dengan serius, mengikuti pembelajaran Soalnya Ana yang mau ke disampaikan rumah Mbak Ustazah, di Jawa itu antum Tengah. akan lancar mengerjakan. Oh, Mas Abian mau ke Jawa Tengah. Mau visiting Mas Abian? Mau ketemu Mbak Hana. Oh, Masya Allah. Oh. Di Pemalang. Iya, Di ya. Pemalang. Sudah 2 tahun kan. Oh, kangen Mbah ya? Iya. Iya. Oke, Mas Abian. Baik, ada yang bertanya lagi? Oke, saya akan melihat siapa yang sudah mengirim. Oke. Abian, Amira, Mas Faik. Ustazah sudah boleh keluar. Oh, boleh. Siapa tadi? Ustazah boleh keluar. Belum selesai. Iya, sambil Ustazah melihat soal antum Mas ya, Ustadz yang akan bertanya ke antum nih. Kira-kira pahlawan yang antum sukai atau yang antum idam-idamkan itu siapa Mas? Bung Tomo. Bung Tomo. Itu mobil Karena loh. tadi ya. Filmnya Ustaz. Ya. Karena pernah ketemu di buku tema itu ternyata itu Bung Tomo itu nama mobil. Bertemu Bung Tomo. Bung Tomo itu di buku tema Mas ya? Iya, Bung Tomo itu mobil. Bawa mobil. Punya mobil. Bung Tomo itu. Oh. Ini benar loh. Mobilnya apa Mas Niki?
Karimun. Mobilnya kayaknya mobil Udah ada mobil apa belum, Ustaz? Astaga. mobil jadul, Dulu ada. warnanya biru atau hijau gitu, hijau-hijau masuk-masuk ke biru. Oh, warna-warna Apa klasik ya? nomornya? Ya. Warna-warni. Warna-warni. Kenapa kok namanya warna-warni, Mas? Kok nggak warna-warnu? Warna-warne. Kok pakai i belakangnya? Ya, soalnya lebih mudah aja yang orang temukan, Ustaz. Bukan Oh, gitu, gitu soalnya ya. kita udah familiar nyebutnya kayak gitu, makanya kalau disebut yang lain kita udah nggak familiar lagi. Loh, Ustadz ini ngetes antum, Mas. Oh, jawabannya ternyata gitu. Ya, kurang lebihnya begitu. Ustadz tadi nanyain apa? Ustadz tadi nanyakan kenapa kok dinamakan warna-warni, bukan warna-warno atau warna-warni, warna-warne. Itu jawaban antum sudah keren-keren. Sip. No wait no. Warna-warni. Alhamdulillah. Sekarang lagi tren, Mas ya. Pakaiannya menggunakan baju sekolah, tapi celananya pakai celana tidur, celana celana hitam. Siapa yang pernah kayak gitu? Ayo. Yang ikhwan ini. Saya pakai baju, kan terusan. Biasanya yang bajunya putusan itu kayak gitu. Iya, yang akhwat insya Allah kalau atasnya sudah kelihatan pakai seragam, bawahnya juga seragam. Kalau anak baju anak masih dicuci. Oh iya, nggak apa-apa. Menggunakan seragam apapun nggak apa-apa, asalkan dikomunikasikan. Ya gitu dong. Nah ini melihat-lihat antum semuanya ya. Kita masih ngoreksi ya, bentar ya. Mas Habibi lagi makan apa itu, Mas Habibi? Bukan, Mbak. Ngapain tadi itu kok kayaknya ada yang makan-makan itu? Oh enggak ya. Terus tadi ada yang menyebutkan Bung Tomo. Kira-kira selain Bung Tomo, pahlawan yang antum banggakan, yang antum sukai, yang antum idam-idamkan siapa? Soekarno-Hatta. Benar, salah satunya itu. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Iya, Mas. Yang kasih nama Indonesia ke negara ini tuh siapa? Yang apa namanya? Apa namanya? Apa Yang pertanyaannya? mengasih nama Indonesia ke negara ini itu loh. Orang siapa? Allah. Yang memberikan nama Indonesia. Itu pembahasannya panjang, Mas. Kalau dibahas sekarang. Ya, nanti. Di Google Assistant kan ada. Nah, pertanyaannya ada. Oh. Mbak, gimana, Mbak Iva? Iya. Ustaz juga pernah menyimak itu. Itu pembahasannya panjang. Kalau dibahas sekarang, nanti waktunya nggak cukup. Ya, intinya cukup. dulu Waktunya dulu itu dicukupkan. Indonesia namanya adalah Nusantara ya. Dan antum kalau ketahui wilayahnya itu sudah sampai ke daerah Asia Tenggara. Itu sampai Jepang kalau nggak salah. Itu disebut Nusantara. Tapi karena beberapa faktor maka digantikan ke Indonesia.
Intinya gitu. Itu terjadi di masa Majapahit lah, kalau nggak salah. Ustadz, kemarin anak kepujian itu beli yogurt. Waduh, alhamdulillah. Diminum sendiri Mas ya? Aku pernah ke gunung. Pernah lewat gunung. Siapa tuh yang ke gunung katanya? Saya pernah lewat gunung. Itu di puncak sana. Ngeri, Ustaz. Pas malam-malam gitu, Ustaz. Gunung apa, Mas? Nggak tahu. Itu apa? Rumahnya. Di sini tahu nggak kira-kira yang disebut dengan pahlawan lainnya selain pahlawan yang berjuang? Kira-kira ada pahlawan apa lagi ya? Sahabat Nabi. Kenapa, Mas? Pahlawan? Pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, itu benar. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kira-kira siapa ya pahlawan tanpa tanda jasa itu? Disematkan ke siapa? Pak Guru dan Bu Guru. Oh, Pak Guru dan Bu Guru. Pak Guru. Berarti pahlawan. Selain itu pahlawan. Iya, salah satunya adalah Ustadz dan Ustazah di Insan Tama. Selain itu pahlawan nasional, ada pahlawan tanpa tanda jasa, ada pahlawan apa lagi, Mas? Imam Bonjol. Kalau kita pengen jadi pahlawan bagaimana? Oh, ini ada pertanyaan nih, keren ini pertanyaannya. Ustadz, caranya kita menjadi pahlawan itu bagaimana? Latihan. Sebenarnya pahlawan itu kan kalau melihat ke pahlawan-pahlawan lainnya adalah orang yang memberikan manfaat ya untuk orang lain. Semangat jihad, Ustaz. Ya, bisa gitu. Allah. Benar. Salah satunya itu. Semangat. Sudah itu bermanfaat untuk orang lain. Membela agama Allah. Kalau antum sudah seperti itu, insya Allah, dan istiqomah ya, itu akan disebut pahlawan. Dan sekarang Ustadz ingin nanya lagi. Pahlawan nasional sudah tadi antum sebutkan. Setelah itu pahlawan tanpa tanda jasa sudah antum sebutkan. Yang ketiga nih, ada pahlawan lagi. Yang mana itu sehari-hari bersama antum. Orang tua. Oke, benar sekali. Pahlawan selanjutnya adalah orang tua kita di rumah. Jadi, Ustadz, kapan selesainya? Oh, ini siapa yang nanya ini? Ustadz mau nanya. Bersama. Oh iya, monggo Kenapa Mbak ditanya. Kenapa dulu tulisan itu nggak kayak sekarang? Dulu kenapa tulisannya nggak kayak sekarang? Maksudnya dulu tulisannya ditulis di batu gitu Mbak ya? Kayak dulu jadi doe-loe gitu loh. Oh. Mungkin gara-gara belum ditemukan orang zaman now ya Ustadz ya. Dulu zaman. Oke, yang jawab ganti-gantian ya. Tadi ada yang mau jawab Mas Rois ya. Pertama Mas Rois silakan. Mungkin itu Ustadz gara-gara
kosakatanya masih sedikit yang ditemukan. Sama zamannya juga masih kuno. Oke, itu jawaban Mas Rois. Keren Mas jawabannya. Tadi ada Mas Habibi kayaknya. Zaman-zaman itu zaman apa Mas Habibi? Zaman now. Kalau dulu zaman jadul uangnya. Jadul ya. Dulu jadul. Ya, intinya dulu masih belum dipatenkan Mas KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi karena agar bahasa Indonesia itu diketahui oleh semuanya, maka ada kesepakatan kata-kata yang digunakan. Yang dulu menggunakan ada duelo, terus gak ada huruf C, jadi J. Maka karena itu berbeda-beda setiap tempat dan sulit diucapkan, maka disepakatilah ada yang namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah ada KBBI itu, baru bahasa Indonesia mengucapkan bahasa resmi, yaitu bahasa yang ada di dalam KBBI. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi kayak misalnya biar orang di negara lain kalau ke negara Indonesia biar tahu bahasa Indonesia gitu, tahu Ustaz. Iya, itu salah satunya. Sip. Alhamdulillah, Ustazah sudah menemukan pemenang dari kuis visiting kali ini. Ya, kira-kira siapa ya? Ada yang deg-degan? Kayaknya Ustadz Ilham ini ya. Ya, padahal Ustadz Ilham nggak mengirim ikut jawab ya. Kenapa? Enggak, Ustadz fokus tadi Mbak, menyimak answer. Baiklah, langsung saja. Ada 3 pemenang di kuis ini. Insya Allah akan mendapatkan voucher IMD. Dulu kalau antum dapat voucher IMD itu dapat berapa ya? Uang 10.000. Ada 5.000. 5.000 ya? 5.000. Iya, 5.000. Nah, setelah voucher ini akan kenyang insya Allah kalau antum gunakan buat beli jajan di IMD. Antum bisa beli burgernya Mas Jundi. Antum bisa beli makaroni sekutel. Antum juga bisa beli siapa lagi yang mau jualan? Mbak Iva jualan apa ya? Oh, Mbak Khansa jualan apa Mbak Khansa? Kari pap khas Malaysia. Oh, Masya Allah luar biasa ini. Kari pap khas Malaysia. Harganya berapa ya nanti? 3.500. Masya Allah murah meriah. 3.500. Kalau antum dapat voucher ini, insya Allah antum kenyang, wes. Siapa lagi nih yang mau jualan nanti? Tapi belum ongkirnya loh, Ustazah. Oh, cukup, insya Allah vouchernya cukup. Anak Ustazah. Apa Mas Rais? Dapat 5 biji piscak. Oh, piscak 5.000. Oh, cukup insya Allah ini voucher ini. Crispy. Apa? Ya, Mas Adam ini apa Mas Adam? Anak jualan cilok sama jajan-jajanan Ustazah lucu-lucu. Oh iya ta, antum buat sendiri. Jualan cilok sama jajanan sama mainan juga Ustazah. Loh, jangan ketuker ya. Jajanan dicampur mainan. Enggak, maksudnya di mainannya itu ada jajannya Ustazah. Oh gitu. Ya Mas Adam luar biasa.
Ya, insya Allah voucher ini cukup untuk antum buat beli-beli jajanan di IMD. Ya, langsung saja. Kira-kira siapa ya? Deng, 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 deng. Dan tentunya antum semuanya yang belum mendapatkan jangan berkecil hati. Insya Allah Allah kasih rezeki yang lain. Kalau antum tetap bersyukur. Siap? Oke, siap semuanya. Baiklah. Pemenang quiz visiting kali ini yang pertama. Ini jawabannya paling cepat ngirimnya dan benar semuanya, alhamdulillah. Siapa kira-kira? Keren. Deng, 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 deng. Ilham. Ustaz Ilham. Adalah Ananda Radit. Barakallah kepada Mas Radit. Barakallah Mas Radit. Insya Allah vouchernya akan dititipkan ke Ustadz Ferry pada saat kiroati ya. Jadi nanti bisa tanya ke Ustadz Ferry. Oke Mas Radit. Sama-sama Mas Radit. Oke baiklah. Yang kedua adalah ini jawabannya juga termasuk yang cepat dan benar. Tulisannya juga rapi. Kira-kira siapa ya ini? Adalah Ananda Hansa. Barakallah. Mbak Hansa, barakallah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, sama-sama. Insya Allah vouchernya akan dititipkan ke Ustazah Fauzia. Oke, siap. Selanjutnya, ini yang terakhir. Masih ada nggak ya? Oke lah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Jawabannya. Coba Ustazah cek dulu ya. Lupa nanti Ustazah. Ya, jawaban yang ketiga. Ini jawabannya tidak cepat, tapi mendekati benar. Siapa ya kira-kira? Tulisannya ini rapi juga. Nah, siapa yang merasa? Siapa yang merasa tulisannya rapi? Ustaz Ilham dong. Ini tulisannya baru kelas 4, tapi tulisannya rapi. Kayak anak SMP. Siapa ya kira-kira? Orang yang nulisnya rapi. Ananda. Sudah senyum-senyum orangnya ini. Ananda Fatihah. Barakallah. Barakallah Mbak Iva. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah. Tadi sudah ketiga Ananda ya yang sudah berhasil menjawab quiz visiting kali ini dengan luar biasa. Dan tentunya yang lain tetap luar biasa ya. Jangan berkecil hati. Ya, tetap semangat. Karena tidak hanya voucher yang kita dapatkan, tetapi juga ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ya, alhamdulillah. Insya Allah vouchernya Mbak Iva akan dititipkan ke Ustadz Andika ya. Nanti akan diserahkan ke Ustadzah Dona. Benar ya Mbak Iva? Siapa itu Ustazah? Guru Kiroati. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mungkin Ustadz Ilham mau menyampaikan sesuatu dulu. Ya, para juara,
Alhamdulillah hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran visiting ya. Ternyata pahlawan Indonesia itu berjuang berlandaskan dengan semangat Islam. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah. Jadi antum sebagai umat muslim harus meneladani mereka semua. Dan jangan lupa juga ada pahlawan tanpa tanda jasa dan pahlawan orang tua antum di rumah. Barakallahu fikum, semoga ilmunya bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Itu ya pesan dari Ustadz Ilham dan juga pesan dari Ustazah juga. Jangan lupa pahlawan yang luar biasa yang dekat dengan antum adalah orang tua. Maka taatilah orang tua ya dan sayangilah mereka. Insyaallah itu dari kami Ustadz dan Ustazah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa screenshot ya. Terima kasih. Sama-sama. Sudah. Oke, screenshot, share.